Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Sainullah Wahana. Saya salah satu dosen dari program studi S1 Agrobisnis Perikanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Nyapi Bone. Perkenankan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bisnis Agrofishery, Integrasi Pertanian dan Perikanan, dengan menggunakan metode DIA atau yang sering disebut Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UK TPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Bisnis Agrofishery, Integrasi Pertanian dan Perikanan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Agrobisnis Perikanan, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Nyapi Bone. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Bisnis Agrobisnis Fishery, Integrasi Pertanian dan Perikanan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang bisnis agrofishery dan pengaplikasiannya pada bidang pertanian yang terintegrasi dengan bidang perikanan. Pada mata kuliah ini akan dibahas mengenai yang pertama konsep agrofishery, yang kedua sistem produksi yang mengintegrasikan kegiatan pertanian dan perikanan, yang ketiga manajemen model bisnis agrofishery, yang keempat contoh model bisnis agrofishery, yang kelima teknologi dalam meningkatkan efisiensi, yang keenam produktivitas bisnis agrofishery, yang ketujuh cara mengelola risiko dalam bisnis agrofishery terutama terkait dengan perubahan iklim, yang kedelapan cara mengelola risiko dalam bisnis agrofishery terutama terkait dengan pasar, yang kesembilan sistem pertanian terintegrasi, kesepuluh peran pertanian terintegrasi dalam bisnis agrofishery dalam hal promosi dan distribusi, yang kesebelas bagaimana integrasi pertanian dan perikanan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun nelayan. Berikutnya yang ke-12 yaitu tantangan dan hambatan dalam mengembangkan bisnis agrofishery di Indonesia. Yang terakhir 13 adalah prospek dan potensi pengembangan bisnis agrofishery di masa depan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi agrobisnis perikanan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama menguasai konsep teoritis dan analisis bisnis agrofishery di bidang pertanian terintegrasi perikanan. Yang kedua, dapat menganalisis model bisnis manajemen Canva agrofishery. Yang ketiga, mampu menerapkan pemasaran hasil bisnis agrofishery, pengembangan produk, dan penetapan harga serta promosi. Kuis interaktif dilakukan pada setiap akhir perkuliahan untuk penugasan terstruktur, baik secara mandiri maupun kelompok. Dilakukan sebanyak 5 kali, lalu diskusi kelompok, di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi, yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok mahasiswa. Kemudian, UTS dilakukan dengan menggunakan Google Form dengan tipe soal multiple choice, dan UAS dilakukan dengan tipe esai dan multiple choice. Adapun pemungutan untuk setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran yaitu
Yang pertama, kriteria adalah kehadiran. Sumber penilaian itu jumlah absensi. Kita lihat dari jumlah absensinya, kehadiran mahasiswa setiap pertemuan perkuliahan. Tinggi rendahnya penilaian bisa dilihat kehadiran minimal 80%. Bila kehadiran kurang dari 80% tanpa alasan jelas, maka tidak akan diberi nilai atau dikatakan tidak lulus atau disingkat TL. Persentase itu 10%. Berikutnya kriteria yang kedua, tugas mandiri dan atau kelompok serta praktikum. Sumber penilaiannya itu yang pertama tugas, yang kedua diskusi berkelompok, dan yang ketiga kuis. Sedangkan tinggi rendahnya penilaian itu yang pertama, jika tugas tetap, waktu akan memperoleh nilai yang lebih baik. Jika tugas tepat, waktu akan memperoleh nilai yang lebih baik. Yang kedua adalah semakin aktif bobot nilai, maka semakin baik. Kriteria yang ketiga itu adalah, pertama adalah ujian tengah semester UTS, dan yang kedua ujian akhir semester. Tinggi rendah nilai penilaian itu adalah bobot UTS 20% dan UAS adalah 50%, sehingga presentasinya adalah 70%. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Agro-Fishery, yaitu Bisnis Integrasi Pertanian dan Perikanan untuk mahasiswa program studi Agrobisnis Perikanan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian IMIP Bone. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih setelah hadir mahasiswa-mahasiswaku mata kuliah Bisnis Agro-Fishery Integrasi Pertanian dan Perikanan. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua kita yang membahas terkait model Agro-Fishery itu sendiri. Untuk itu saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuka mata kuliah ini. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mengawali, saya akan mengabsen kalian. Oke, atas nama Sisnia Ribi, siapa? Oh ya. Atas nama Jumarta. Oke, atas nama Yusril Alif Brani. Ya. Atas nama Kasmiati. Ya. Yeni Diliati. Nus Faida. Atas nama Nurafni Setiasa. Oke. Atas nama Dirga. Oh, nah, ya. Oke. Terima kasih telah hadir hari ini. Baik, seperti pertemuan pertama yang kita sudah selesaikan di minggu lalu, hari ini kita akan membahas tugas yang minggu lalu saya sudah berikan terkait pengertian atau tugas mencari literatur terkait bisnis Agro-Fishery, ya. Oke, untuk mengawal itu silahkan yang sudah kerjakan tugasnya silahkan dikumpul. Oke, silahkan maju. Oke, ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, yang kerja tugas, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Dan hari ini kita akan lanjut ke metode pengajaran pertemuan kedua, yaitu terkait contoh model bisnis Agro-Fishery, ya. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi
kalian sudah mengetahui apa itu agrofisery. Jadi agrofisery itu saya akan mengulangi lagi bahwa agrofisery itu adalah bisnis yang terintegrasi pertanian dan perikanan. Jadi modelnya itu adalah bagaimana bisnis itu bisa dipadukan usahanya sehingga bisa menghasilkan dua komoditi, baik dari komoditi pertanian dan komoditi perikanan yang akan bermanfaat dan menghasilkan ekonomi yang tinggi lagi untuk kegiatan petani kita dan nelayan. Ya, oke. Adik-adikku mahasiswa, karena tadi saya sudah jelaskan terkait mata kuliah ini, baik dari pengertiannya dan model agrofisery itu sendiri, maka dari itu saya ingin bertanya ya, mungkin saya ingin menguji untuk bisa dijawab ya. Oke, saya pilih ya satu orang yang bisa menjawab, mungkin Ibu Nur Faidah ya. Ya, bisa dijelaskan terkait bagaimana cara mengintegrasi kegiatan pertanian dan perikanan. Ya, silakan. Cara mengintegrasi kegiatan pertanian dan perikanan antara lain yaitu menggunakan sistem pertanian terintegrasi atau integrated farming system, mengembangkan model bisnis yang memadukan kegiatan pertanian dan perikanan. Yang ketiga, menggunakan teknologi infrastruktur dan mendukung integrasi pertanian dan perikanan. Oke, ya. Makasih banyak ya Ibu Adik Nur Faidah. Ya, selanjutnya yang jilbab apa namanya? Nirwana. Oh ya. Mungkin bisa dijelaskan deh cara mengelola risiko terkait agrofisery. Terdapat 3 cara mengelola risiko dalam bisnis agrofisery, yaitu yang pertama mengembangkan strategi diversifikasi produk dan pasar, yang kedua menggunakan teknologi dan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, dan yang ketiga itu yang mengelola sumber daya alam dengan berkelanjutan. Baik, terima kasih ya. Yang mungkin yang tadi itu adalah penjelasan yang betul-betul singkat dan jelas, dan semoga bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Dan mungkin untuk hari ini ya kita akan tutup pertemuannya, dan kita akan lanjutkan di pertemuan ketiga terkait mata kuliah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.